Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ma'asyur muslimin rahimakumullah jamaah masjid al-Maziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai ta'lim arah kita membaca surat Al-Fatihah, kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Mansur Hafiyat, kita Syekh Muhammad Ihsan Ibnu Muhaddahlat wa sahibul Adamakum Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Radha Abdul Somad wa sulihim hurayhim sulhul kalimah jemanan Allah ya billahum yarhamuhum wa irudur jannah wa ini ta'alina min barakatih wa syara'an wa alimul nafatim fi din wa dunya wal akhirah syairillah wa rahmatul fatihah. Sekarang kita lanjut pengajian kita dari minggu kemarin. Kita masuk dalam suatu kitab di halaman 237, kisah tentang Nabi Daud. Ada Tsumma inna Dauda alaihi salam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'arrif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid darin. Amin. Summa inna Dawuda alaihi salamu khalifatahu fi ardih aznabah zanban wahidan fabaka ala dzalika. Itu. Kemudian kisah di mana Nabi Daud alaihi salam, ya, khalifahnya Allah di atas bumi ini, dan melakukan suatu kesalahan, dosa sekali aja, lalu dia nangis hatta nabatal usbu fil ardi min dumu'i, sampai rumput-rumput tumbuh akibat tangisan air matanya. Ini orang-orang yang sangat baik, soleh, sampai kesalahan sekali aja sama Allah, sebegitunya dia bertobat dan memohon ampun. Nah, di dalamnya ada sebuah kisah tentang apa kesalahan dosa yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam. Walaupun nanti di belakangnya ada pendapat pengarang kitab bahwa ini dianggapnya kisah yang tidak bisa diterima karena kayaknya nggak pantas seorang Nabi Daud melakukan kesalahan yang fatal gitu. Tapi wallahu a'lam ya. Ini ada nggak? Wa amma maqalahul mufassirun 1 2 3 4 5 6 7 8 11 ya. 11 dari bawah. Ada nggak tengah-tengah? Wa amma maqalahul mufassiruna fa huwa anna Daud alaihi assalamu tamana yauman minal ayami manzilata abaihi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya. Jadi di dalam tafsir para penafsir Quran mengatakan bahwa sesungguhnya Daud alaihi salam mendambakan suatu hari di mana hari-hari yang di mana derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada bapak-bapak mereka, bapak-bapak beliau, yaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Ini kan bapak-bapaknya semua, ya. Dari Ibrahim, Ishak, Yaqub, ya. Ibrahim, Nabi Daud mengharap bisa semulia bapak-bapaknya itu, saat sesepuhnya yang Allah beri tingkatan yang luar biasa, ngiri gitu, ngiri dalam tingkatan yang Allah berikan kepada sepuh-sepuh beliau, pengen gitu kayak gitu. Tetapi kan Allah bilang ya diuji dulu, tapi memang ujiannya kan berat-berat gitu. Ya, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam cukup berat, sangat berat, bukan cukup berat. Dan beliau Nabi Daud menginginkan untuk mendapatkan derajat seperti kakek-kakek beliau. Wa dzalika annahu kana qad qasama dahar kasata ayam. Dan beliau dengan itu bahwa sesungguhnya dia
adalah dia sudah membagi musim atau masa menjadi tiga masa. Yaumun yaqdi fihi bainan nas. Jadi beliau ini bikin suatu konsep hidup di mana dibagi hari menjadi tiga. Itu. Di mana dia coba pertama adalah membagi waktunya untuk keperluan satu hari, memerlukan untuk dirinya dengan manusia, ngurusin orang. Itu. Wal yaumun yakhlu fihi li ibadati rabbih azza wa jalla. Dan satu hari dia khususkan untuk berkhalwah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumun lin nisaihi wa asghalihi. Dan satu hari dia siapkan untuk dirinya bersama istri-istrinya dan kesibukannya. Asgoli, sibuk sama istri, ngerti dah gitu ya. Jadi kata-katanya kesibukan yaumun lilisani linisai, dia hari disiapkan untuk istrinya dan kesibukannya gitu. Kesibukan sama istri, ngerti dah ya. Yang belum kawin jangan soal ngerti gitu. Kalau perempuan bukan domirnya perempuan ya? Apa? Apaannya? Dianya, kesibukannya Nabi Daud. Masa jadi perempuan yang sibuk? Kan dianya yang sibuk. Kerjaan kali. Iya. Kerjaan bini. Iya, kerjain bini. Kan bininya ada 99. Itu. Sibuk gak? Sibuk. Satu aja enggak sibuk, gimana 99 gitu. Ya. Yang nggak ada bini aja sibuk dia. Gitu. Ya. Itu dia ternyata membuat konsep hari begitu. Wa kana yajidu fi ma yaqra'u minal kutubi fadli Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Adalah beliau sungguh-sungguh dalam membaca kisah-kisah dalam kitab tentang kemuliaan kitab apaan? Zabur, kan dari dikasih kitab Zabur. Kitab-kitab beliau baca sungguh-sungguh tentang kisah-kisah bapak-bapaknya, yaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Gitu. Faqala ya Rabbi. Lalu dia setelah membaca kitab tentang kemuliaan yang Allah kasih kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yaqub, beliau mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aral khaira kullahu qad zahaba bi abai alladzina kanu qabli. Kata beliau, ya Allah, aku melihat kebaikan semuanya sudah pergi, diambil sama bapak-bapakku ya, yang sebelumnya. Maksudnya ngerti gak? Bahwa saya baca di kitab Zabur, kayaknya kemuliaan-kemuliaan yang kau berikan semua udah diambil sama Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub. Saya kebagian apa nih? Gitu. Lalu dia mengatakan, lalu Allah mewahyukan, fa'auhallahu ilaihi innahum ibtalu bibalaya lam tabtali biha, lam tabtal biha fasabaru alaiha. Kata Allah mewahyukan saat menanya begitu. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, mereka itu telah diuji dengan ujian-ujian yang luar biasa yang tidak aku ujikan kepadamu, dan mereka sabar, sukses gitu untuk menyelesaikan semua ujian itu. Makanya mereka Ibrahim, Ishak, Yaqub dimuliakan Allah. Ya. Ibtala Ibrahimu alaihi salatu wassalamu binamrudin wa dzabhi ibnihi. Ini berarti ya, diuji oleh Allah si Ibrahim alaihi salam assalatu wassalam dengan Namrud, Raja Namrud ya, yang musuhnya luar biasa, raja dilawan tuh. Udah tahu dah kisahnya, mungkin udah sering denger ya, tentang bagaimana keberanian seorang Nabi Ibrahim melawan kerajaan, rajanya ditantang karena pasukannya banyak gitu. Dan juga ujian yang sangat berat, dan ini memang luar biasanya Nabi Ibrahim diuji Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Ya, wabtala Ishaqu bidzabahi bizihabi basari. Dan juga nah ini riwayat sebenarnya, ini yang benar ya. Cuma yang beredar di kita, terutama di NU, yang disembelih siapa? Ismail. Tapi
beberapa hal yang sebenarnya sahih Ishak gitu. Tapi sudahlah, jangan diperdebat karena di kitab yang tertua itu tafsir Tobari, di tafsir Tobari itu di situ jelas dan riwayatnya sangat kuat dari Umar bin Khattab yang disembelih adalah Ishak gitu. Cuma biarlah sudah beredar di kalangan Islam bahwa yang disembelih adalah Ismail gitu. Tak kalau digedein jadi berantem perang ntar gitu. Ya nggak ada hubungannya sebenarnya sama keimanan kita. Ya, udah biarin aja gitu. Nah di sini beliau ternyata pakai yang begitu gitu, yang sebenarnya disembunyikan. Nah beliau ini kan sebenarnya ulama Kediri, ya, Muhammad Ihsan Ibnu Dahlan Al-Qadiri. Beliau orang Kediri dan beliau ngebuka kisah yang sebenarnya. Wabtala Ishak gitu. Dan Ishak diuji Allah dengan dia menjadi sembelihan. Tuh. Ya. Wa bizihabi basar. Dan juga penglihatannya menghilang. Waktu tua begitu juga. Gitu. Wabtala Yaqub, ya, bil huzni wa kubu. Diuji Yakub dengan diuji apa? Diuji kan? Teruji gitu. Bukan mabni, tapi emang udah kata teruji. Bil huzni, dengan kesedihan ala Yusuf. Nah ini ya, ujian bagi Yusuf adalah begitu. Jadi Yakub adalah kehilangan anaknya yang namanya Yusuf, sampai beliau sedih dan menderita dengan kesedihannya sampai 40 tahun. Akhirnya sampai buta. Ya, ada seorang ulama menanyakan dia seorang nabi, seakan-akan kayaknya nggak pantas kehilangan anak sampai harus menderita sekian lamanya. Ya, gitu. Ada yang mempertanyakan tentang kesolehan seorang nabi, masa sih nabi kehilangan anak aja gitu. Sekelas nabi kok anaknya hilang sampai segitunya, menderita 40 tahun. Nggak mau ngapa, padahal anaknya masih banyak yang lain, masih ada 11 gitu. Ada seorang ulama yang menafsirkannya begitu: seandainya kalian pernah melihat wajah Yusuf, baru kalian paham apa yang dirasakan ya. Karena kita nggak pernah tahu seganteng apa bentuknya, sesoleh apa. Karena kan zahirnya baik dan dalamnya juga baik gitu. Jadi kadang ada orang yang terlena dengan Nabi Yusuf tuh karena dalamnya, cahaya akhlaknya. Ya, kita aja kadang terpancing dengan zahirnya aja ya. Cewek cakep gitu, udah aja bawanya nafsu aja gitu. Padahal dalamnya nggak ada akhlaknya gitu. Bayangin, ini orang yang luar biasa, luarnya sangat, zahirnya luar biasa ganteng, dalamnya bahkan lebih daripada yang luarnya, kegantengan akhlaknya. Ini yang memang ya, kalau mungkin benar kata ulama itu, seandainya kita pernah melihat Nabi Yusuf alaihissalam, baru kita paham bagaimana rasanya apa yang dirasakan oleh Yakub alaihissalam. Itu. Lalu qala Daud, yaitu Allah telah menceritakan semua bala-bala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dimuliakan Allah itu. Qala Daud, lalu Daud mengatakan alaihissalam wassalamu, Rabbi law ibtalaitani bimis lima ibtalaitahu sabartu aidan. Begitu. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau menguji aku, memberi bala kepadaku seperti apa yang Kau berikan bala kepada mereka sesepuhmu, pastinya aku suka sabar, aku sanggup juga. Gitu. Ya, insya Allah harusnya. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi innaka mabtali fi sahri kada fi yaumin kada tarosa. Gitu. Kata Allah langsung mewahyukan, sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang diberi ujian di dalam bulan ini, di hari ini. Nah itu kaza, maksudnya ini bukan suatu syarat nanti gitu, nggak dikasih tahu ya, makanya suatu bulan nanti, suatu hari kamu akan aku beri bala. Lalu kata Allah, tarosa, siap-siap, hati-hati, waspadalah, begitu kalau kata Allah. Ya, wabain nama, dan
seketika itu ya nggak tahu berapa lamanya itu. Falamma kanal yaum, ya adalah di mana suatu harinya terjadi alladzi wa'adahu Allahu bih, ya yang mana Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan mengujinya. Ya, dakhala Daudu mihrabah. Daud lagi ibadah. Kan ada yang tadi satu hari buat ibadah, satu hari buat ngurusin umat, satu hari buat bini-bininya. Nah, ada lagi satu harinya dibuat ibadah. Dia masuk ke mihrab. Mihrab itu kayak tempat dia khalwah, kayak musolahnya dia. Gitu. Ya, wa aghlaqa babahu, dan dia menutup pintunya. Biasa dia mau khalwah. Wa ja'ala yusalli wa yaqra'u zabura, dan dia sholat lalu membaca Zabur. Quran belum ada, jadi dia bacanya Zabur. Gitu. Ya. Lalu fabainama wa kadzalik iz jaa syaitanu wa qad tamassalu lahu fi suratin amama min dhahabin fiha fi kulli launin hasanin wajana benar minad duhri wa sabra jadi wa waqa'at baina rijlaihi fa ajabahu husnuha. Ya, lalu saat dia lagi baca Zabur, ketika itu datanglah setan. Gitu. Waqat, ya, dia telah menyerupai sebuah burung merpati. Setan. Itu. Ya. Min zahabin, dari emas. Burungnya keren. Ya, burung merpati dari emas. Belum pernah lihat ya. Di Pramuka ada nggak? Nggak ada. Ya. Kali di Pramuka ada itu min zahabin fiha min kulli launin hasanin, dan di dalamnya ada warna-warna yang bagus-bagus, jadi kayak bebek Mandarin kali ya. Bebek Mandarin, iya, itu mah keinginan saya itu, saya tanya udah itu ya. Wajana haha, dan sayapnya itu, dua sayapnya itu min duhri, dari mutiara, wa susah banget zabar jadi, ya, permata. Zabarjat, ya. Oh, tukang batu tahu dah. Zabarjat, ya. Susah nyebutnya. Ini bahasa mana sih, Not? Ya, bahasa tukang batu. Ya. Itu sayapnya dari mutiara dan permata. Fawaqa'at baina yarjain. Itu dia lagi ibadah, duduk di antara dua kakinya. Ya, ada gitu. Dan Nabi Daud mikirnya lagi ibadah gitu kan, nah cakep banget itu begitu, ya, tertarik lah. Dia, wah, Nabi Daud mikir mungkin dia cakep banget nih, gue jual ke pulung apa ya, begitu. Iya, udah pikirannya ke situ pas itu Nabi Daud, kegoyang juga lah, ya, duit itu gitu. Itu. Lalu tawakal bin Najlai Pak aja bau ya, dan dia takjub, gitu, kagum dengan bagusnya itu burung, keren, ya, kebayang-bayang langsung burung, ya kan, kandangnya berapa nih, gitu, ya. Pamadda yadahu liyakhudaha, lalu dia coba memanjangkan tangannya untuk ngambil. Lagi baca Taurat, ayat Zabur, lalu dia nggak mau ngambil, ya namanya refleks lah, kayak lagi udah kebiasaan ngerokok, pokoknya pengen megang rokok aja gitu, ya. Dia mau ngambil Wayuriha, dia, ya, Bani Israel, Wayuriha, dia niatnya pengen ngasih lihat, pamer sama Bani Israel, dia dapat burung keren gitu. Bani Israelnya ada pulung berarti di sini, ya, pengen ngasih lihat, tadi jual gitu. Dian zuru agar mereka pada ngelihat ila qudratillahi ta'ala, atas kehebatan Allah. Enggak, ini seorang nabi lain ya. Dia niatnya bukan buat dagang. Dia pengen ambil, pengen nunjukin kepada umat manusia bahwa hebatnya Allah. Nih, bisa bikin burung yang kayak begini kerennya. Gitu. Gue lagi ibadah dia hadir. Gitu, niatnya begitu, enggak ada niat dagangnya. Enggak salah persepsi loh. Falamma qasada ahadaha, saat dia coba niat untuk nangkep, Taurat ghairu ba'idin, pergi tapi nggak jauh. Ini burung ledek, yang namanya setan, tapi pergi tapi nggak jauh, lompat doang, masih kelihatan.
ayu ay yisahu min jad nafsihi, yaitu min ghairi, jangan tidak ada putus asa untuk mengambilnya. Maksudnya kenapa? Dia nggak jauh perginya agar nggak putus asa si Daud, jadi masih giroh buat ngambil lagi. Kalau jauh kan terus ya udahlah gitu, putus asa. Dia perginya nggak terlalu jauh biar Nabi Daud tidak putus asa untuk tetap mengejarnya. Itu kayaknya kalau jadi laki yang pakai baju dikit, pulang pergi aja gitu, udah tinggalin rumah sakit gitu, nggak usah pakai di situ dulu, tar duduk gitu. Ya, jadi yang dibilang sengaja ini, ya namanya kan setan, sengaja untuk memancing, nggak langsung pergi. Kalau langsung pergi kan kita udah selesai, putus asa, udahlah. Ternyata dia nggak pergi langsung, dan dia coba untuk membuat, tujuannya apa? Tujuannya di sini agar Nabi Daud terus ngikutin dia, itu diri dari keluar daripada tempat khalwahnya. Pamtada ilaiha, lalu dia memanjangkan kepadanya, dia udah, maksudnya ya makin panjang begini, lewat dari tadinya begini doang, nah makin begitu, pantat udah mau keluar nih dari tempat duduk. Ya udah, patanahat pataba'aha gitu. Lalu mundur, lalu dia ngikutin patorat. Jadi dia coba untuk, ya udah mulai bergerak tuh dari tempat duduknya, dia coba untuk nyamperin lagi, baru kabur lagi kaburnya kagak jauh ya. Hatta waqa'at fi kuatin, sampai itu burung ya terdapat di lubang angin, fi kuatin ya. Lalu padahaba liyakhudhaha fatarat, lalu dia coba untuk ngambil tuh, terbang lagi dari lubang angin. Panazara Dauda aina taqahu, lalu dilihatin terus kemana tuh bakal nemplok ya gitu. Ya bahasa mayusayyiduha lahu, lalu dia mengintai sampai dia kayak orang memburunya, lagi memburu. Akhirnya udah diikutin terus tuh, dia keluar, dilihat, oh sono, akhirnya jadi keluar dari tempat keluarnya. Lalu padahaba liyakhudhaha fatarat, lalu dia coba untuk ngambil tuh, terbang lagi bin kuzi, mana tuh, ke bawah ya, salah ya, fa absara imra'atan. Nah itu pas dia coba ke lewatin dari tempat kholahnya, dia naik genteng mungkin bahasanya, dan lewat akhirnya dia ketemu suatu rumah. Dari atas dia lihat, dan itu di bawahnya ada seorang perempuan, bi bustanin ala sati ya. Dikatakan di sini ada suatu rumah, ternyata ada di taman rumah itu ada seorang perempuan ya, di tepi telaga, birkatin taktasilu, lagi mandi gitu. Wakila oraha taktasilu, dan dikatakan bahwa si Nabi Daud melihatnya perempuan itu lagi mandi ala sabatilaha ya, air yang lagi dangkal ya, sebenarnya nggak dalam-dalam banget gitu, buat main-main air doang gitu, pinggir-pinggir pantai, pinggir-pinggir kali zaman dulu. Kalau kali sekarang kan begitu ya. Faro'aha min ajamalin nisa, dan beliau melihat ini perempuan sangat cantik daripada wanita paling cantik saat itu ya, khalqan, yaitu ciptaan yang luar biasa gitu. Fa'ajaba Daud takjub, sangat tertarik ya, min husniha, karena sangat cantik ini perempuan. Fahanat minha, Daud coba untuk mendekatinya. Iltafata, perempuan ini menoleh, tapi fa'absarat zillah, lalu perempuan itu ngelihat, panaqadat sa'raha,
lalu dia turunin rambutnya takut kelihatan gitu. Pas dia tahu Yusuf lagi tahu melihat, tahu dia enggak ada laki, langsung gua gini gitu ngerti dah pokoknya. Ya kalau yang paham tuh berarti udah pengalaman banget ya, langsung iya paham maksudnya gitu. Ya begitu dah ya. Agoto badannya jadi dia tutup badannya, azadahu zalika ijaban biha, lalu dengan begitu justru menambah si Nabi Daud menjadi makin nafsu, makin takjub. Maksudnya ini perempuan menjaga banget dirinya gitu, makin takjub gitu, udah cantik, solehah gitu ya. Kalau kita nggak ada kepikiran di situ tuh ya, wah pakai ditutupin lagi, wih itu Nabi lain gitu, oh, luar biasa solehnya gitu ya. Nah ini emang udah ya. Fasa'ala anha akilah, lalu dia nanya kepada nih perempuan, Nabi Daud tanya ya, lalu dia fakilah iya nisa iya nasabiun bintu Sa'iyun namanya sudah nih ya. Ditanya ente siapa gitu, saya nasabi namanya nasabi. Oh, zaman Aiman itu nggak tahu nih bahasa apa ya. Kenyang. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, ini bahasa zaman itu. Binti sai apa ya, teh gitu, kenyang minum teh ya. Ini bahasa zaman itu. Imra'atun Auria tuh bininya Auria ini bukan bahasa gitu lah. Iya, kalau di bahasa Arab Zakaria, ayo kalau bahasa Arab Jakar. Nah, bukan bahasa Arab, ini kan belum ada bahasa Arab. Ibni Jananan, ya dia bininya daripada Auria bin Jananan, wazaujaha fi Guzah, ya. Wazaujuha, ya. Ini tulisannya baru lagi. Wazaujuha fil Guzah. Dan ternyata lakinya itu lagi pergi perang. Ternyata salah satu jadi jenderal ataupun apa namanya panglimanya Nabi Daud ternyata. Ini ternyata bininya daripada panglima Nabi Daud. Katanya, tapi laki lu siapa? Auria. Oh, Auria lagi gue tugasin gitu. Itu dia nggak tahu kalau ternyata ya panglimanya punya bini lebih cakep gitu. Ya. Bit ilqai ma'a Ayubi ibni Sauriya ibni Akhti Daud. Kata makanya itu hubungan siapa yang lakinya inilah. Daud ila ibni Akhti ayah bahasa Auria ila wada'i kada. Ada yang diceritakan bahwa setelah tahu kayak begitu, ini ceritanya bahwa Nabi Daud memerintahkan untuk Auria ditugaskan ke medan perang yang lebih menyeramkan agar kemungkinan besar dia mati gitu. Itu di kisah ini dikatakan begitu. Ya, falaman qadat, ini udah dua ke bawah lagi tuh. Falaman qadat addatul mar'ati tazawwajuha Daud fiha Ummu Sulaiman alaihissalam. Dan dikatakan di sini ada enggak? Fakataba ilaihi ayya ba'atha ila aduwin kaza wa kaza asyaddu minhu ba'athahu faqatala. Lalu dia diutus untuk peperangan yang lebih dahsyat, akhirnya peperangan yang begini-begini akhirnya dia mati di situ. Ya. Falamma inqadat, setelah habis aduwatul mar'ati ya, iddatul mar'ah. Akhirnya setelah lakinya gugur di medan peperangan dan setelah idahnya ini bininya dikawinin sama Nabi Daud. Lalu Pahiyah Ummu Sulaiman, dia adalah ibunya Nabi Sulaiman. Dari Sulaiman lahir dari beliau ini gitu alaihissalam. Ini di dalam pasalnya ada suatu pasal ya 239 itu. Ini ada pendapat yang wazana Dawudu annama atannahu salat sot ayat 24 ya, yang ada ayat Qur'annya tuh walaisa fi qissati Daud wa Auria
khabar tsabit, ya. Dan tidak ada, bukanlah di dalam kisah Daud dan Auria ini, Auria yang tadi jenderalnya dikecamati di medan perang. Ini ada khabar yang kuat, yang tetap. Wala yazunun binabiyyin wahabatin qatl muslim, dan tidaklah ya diprasangkakan bahwa seorang nabi itu suka membunuh seorang muslim juga. Wa hadha huwa alladhi yanbaghi ya'ul ala ayyula alaihi min amri Daud. Ya, ini dikatakan gak seyogyanya terjadi kepada kisah seorang Daud, makanya dianggap ini riwayat tidak baik. Qala Imam Fakhruddin, Imam Fakhruddin mengatakan hasolal qisati yarji'u ila sa'i fi qatli rajulin muslimin bi ghairi haq wa ila tama'i fi zawjatihi wa kulahuma munkarun azim ala yaliku bi akhirin. Ini kisahnya dianggap antara sengaja membawa orang jenderal itu di medan perang sampai mati dan menikahi bininya. Perkara ini dikatakan perkara yang sangat mungkar dan ini tidaklah masuk akal bagi seorang nabi. Itu kata dia. Ayazuna Daud alaihi salatu wassalam hadza, ya. Tidaklah masuk akal kalau dipersangkakan kisah ya, Nabi Daud ke situ. Kata beliau begitu. Maqala ghairu innallaha ta'ala asna ala. Nah ini, tetapi wallahu alam. Tapi ini banyak di kitab-kitab tafsir ceritanya begini. Ya, tapi kan tadi dikatakan dia minta diuji. Ya, mungkin inilah ujiannya. Setelah itu dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Itu. Ada lagi pendapat lain mengatakan yang dimaksud ujian itu enggak itu, lain ujiannya gitu. Allah alam. Tapi kenapa ditaruh di sini? Karena memang kalau mufassirun rata-rata penafsir Quran lebih menceritakan tentang kisah ini, bahwa secara logikanya seorang manusia bisa melakukan kekhilafan dan Allah Maha menerima tobat siapapun. Itu. Lalu waqala, ya ini tadi ke atas lagi ya. Ke atas lagi halaman 238 yang dikatakan beliau tobat sampai menangis-nangis dan sampai membasahi tanah dan akhirnya tanah itu menjadi tumbuh rumput atas kesalahan beliau ini. Dan beliau Nabi Daud mengatakan waqala ilahi amatarhamu bukai wa tadarrui, wahai Tuhanku, tidakkah engkau iba melihat tangisku dan juga tadarrukku? Fa'ujibah, lalu Allah menjawab, ya Dawudu nasitu dzanbaka, wahai Daud, aku telah melupakan dosa-dosamu. Wa dzakartu bukaaka, ya, aku mengingat tangisanmu. Ya, walam yaqbal taubatahu arba'ina ya. Ya, Allah belum menerima tobatnya sampai 40 hari. Dia bertobat 40 hari nangis baru Allah. Fakla arba'ina sana. Ada pendapat mengatakan 40 tahun baru diterima tobatnya. Ya, kalau sampai 40 tahun baru diterima, wah, masuk kisah ini bisa jadi memang beliau melakukan kesalahan seperti itu. Seorang nabi tapi tobatnya luar biasa sampai 40 hari baru Allah terima. Itu. Summa inna Yunusa nabiyahu. Lalu kisah di mana Allah menguji Nabi Yunus. Ya, minggu depan aja insyaallah gitu. Ya, lagi kurang-kurang fit. Sini insyaallah mabatnya di hati wa bi hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbi ya musta'in Surah Al-Ladina Al-Ta'ala Al Maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana kana hamdan ya rahman min rahman ya rahman min rahman. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'il arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.